Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Rida Rahakbau. Di sini saya akan menjelaskan tentang domestikasi jenis ikan air laut. Tunggu slide berikutnya. Baik, di slide pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian domestikasi, di mana domestikasi adalah proses yang panjang dan tanpa akhir di mana hewan dan dari generasi ke generasi lebih beradaptasi dengan kondisi penangkaran dan manusia. Oleh karena itu, domestikasi tidak boleh disamakan dengan penjinakan, yang merupakan modifikasi perilaku terkondisi dari hewan yang lahir di alam liar. Selanjutnya yaitu proses domestikasi, di mana selama proses domestikasi, hewan-hewan penangkaran secara bertahap dimodifikasi dari nenek moyang liarnya dan pada saat tertentu dianggap sebagai hewan peliharaan. Namun demikian, sulit untuk menentukan kapan hewan pelihara telah dijinakan dan keputusan semacam itu bersifat subjektif dan sewenang-wenang. Menurut sebagian besar penulis, hewan peliharaan dibiarkan di penangkaran dan dengan demikian dimodifikasi dari nenek moyang liarnya, sehingga lebih berguna bagi manusia yang mengontrol reproduksi dan pasokan makanannya. Domestikasi di darat dimulai dari sekitar 12.000 tahun yang lalu. Selama ribuan tahun, populasi hewan dimodifikasi oleh manusia dan terjadi perubahan perilaku, fisiologi, dan morfologi. Pada awal abad ke-20, misalnya meningkatkan kecepatan bertelur untuk ayam petelur atau meningkatkan rasio konservasi pakan. Hasil daging dan laju pertumbuhan ayam berloyer. Hasilnya ribuan breed ternak yang berbeda secara genetik telah diciptakan dan terdapat dikotomi yang jelas antara spesies peliharaan dan kongres liarnya yang kadang-kadang punah. Berikutnya itu tentang bahan dan metode, di mana sumber pusat data tentang perikanan dan di dunia operasi aquaculture adalah Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO dengan data penangkapan ikan dan produksi aquaculture kembali ke tahun 1950. Database FAO adalah sumber informasi temporal yang bernilai tentang kuantitas, nilai, dan lokasi geografis produksi makanan laut global. Namun demikian, kekhawatiran telah muncul dalam 2 dekade terakhir tentang kualitas data, terutama karena kurangnya kejelasan dan transparansi dalam hal apa yang dilaporkan dan tidak sebagai budidaya jika dilaporkan sama sekali. Tentang hasil, yang pertama itu tentang evolusi produksi aquaculture ikan laut global produksi. Ikan laut global meningkat sedikit dari tahun 1950 sampai awal tahun 1970-an. Kemudian produksi ikan terus meningkat hingga tahun 1990-an. Setelah itu ia meningkat pesat. Pada tahun 2013, produksi ikan laut global mencapai lebih dari 2,2 juta ton yang mewakili sekitar setengah produksi ikan diadromous dan sekitar 6% dari produksi ikan air tawar. Pada gambar yang pertama, hal ini mengimplikasikan bahwa meskipun terjadi peningkatan yang kuat, budidaya ikan laut tetap kecil dibandingkan dengan produksi ikan non-laut. Ikan laut terutama diproduksi di Asia, 83,1%, diikuti oleh Eropa 9,2% dan Afrika 7,1%. Pada gambar ketiga, Asia juga merupakan penghasil utama ikan diadromous 39,0%, namun produksi lebih merata di dunia dengan Eropa 37% dan Amerika 21%. Sedangkan di gambar ketiga, untuk ikan air tawar hampir seluruh produksi 93,8% direalisasikan di Asia. Bisa dilihat pada tampilan gambar diagram lingkaran di dalam slide ini. Gambar 2 menjelaskan tentang perbandingan produksi budidaya jenis ikan air laut. Yang hitam itu dengan jenis diadrom abu-abu dan air tawar putih. Pada tahun 2013, angka pertama adalah total produksi diikuti dengan persentase dalam tanda kurung. Yang gambar ketiga menunjukkan bahwa wilayah budidaya utama spesies ikan tahun 2013. Diagram lingkaran A, spesies ikan laut, sedangkan yang B, spesies ikan diadromous, dan lingkaran yang C, spesies ikan air tawar. Evolusi jumlah spesies ikan yang dibudidayakan dan didomestikasi.
Jumlah spesies yang dibudidayakan meningkat tajam dalam beberapa dekade terakhir hingga mencapai 65 pada tahun 2013. 10 spesies budidaya laut teratas pada tahun 2013 mencapai 86,5% dari produksi global, yaitu 1,251 juta 159 ton jika tidak termasuk kelompok yang tidak teridentifikasi di tingkat spesies. Spesies ini hampir sama secara eksklusif diproduksi di Asia, kecuali dua spesies utama, Gilthead sebrim atau Sparus aurata dan bass laut Eropa, Dicentracus labrax, di mana sekitar setengah dari produksi berada di Eropa. Selanjutnya itu tentang diskusi, di mana evolusi produksi budidaya ikan laut. Budidaya organisme akuatik termasuk ikan, kerang, dan moluska, tidak termasuk tanaman, adalah sistem produksi pangan yang tumbuh paling cepat secara global dengan peningkatan produksi sekitar 9,3% per tahun sejak tahun 1985. Pada tahun 2012, produksi perikanan budidaya telah mencapai 66,7 juta ton, meskipun terjadi peningkatan yang kuat dalam 2 dekade terakhir. Produksi spesies ikan laut masih kecil dibandingkan dengan budidaya global, dan khususnya budidaya laut yang didominasi oleh moluska dan krustase. Sebagai perbandingan, ikan sangat dominan dalam budidaya air tawar, kurang lebih 99%. Jika dibandingkan dengan dua kelompok ikan lain yang terdaftar dalam database FAO, nampak bahwa spesies ikan laut mewakili jumlah yang sangat kecil dari produksi ikan global. Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa budidaya sebagian besar spesies ikan laut masih sangat baru, sehingga siklus hidup di penangkaran hanya dikendalikan oleh segelintir spesies. Selain itu, beberapa kendala telah membatasi perluasan budidaya spesies ikan air laut, terutama di Amerika Utara dan Eropa, di antaranya wilayah terbatas yang terlindung dari gelombang laut, pembatasan peraturan di lokasi, faktor kompetitif lainnya seperti pariwisata dan pelabuhan, pembangunan biaya yang relatif tinggi, misalnya investasi dan infrastruktur, pemeliharaan biaya dan transportasi pakan, dan biaya pengembangan yang tinggi, serta risiko yang terkait dengan teknologi budidaya perairan lepas pantai. Evolusi jumlah spesies laut yang dibudidayakan dan domestikasi. Jumlah spesies laut yang dibudidayakan telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir, seperti yang diamati pada kelompok ikan lainnya. Namun, hanya 10% dari spesies laut yang terdaftar di FAO pada tahun 2013 menyumbang hampir 90% dari produksi global. Untuk 10 spesies budidaya teratas, kecuali kroaker kuning besar atau Lameritis croceus, produksi aquaculture sekarang sangat melebihi perikanan tangkap. Hal ini mungkin disebabkan oleh persaingan antara kedua sumber ini, karena ikan tangkapan liar biasanya dapat dijual dengan harga relatif rendah, tetapi tidak dapat dibudidayakan dengan harga serendah ini untuk mendapatkan keuntungan, karena perikanan tangkap menurun karena pemanenan yang berlebihan. Harga spesies target seringkali meningkat secara dramatis. Dengan kondisi tersebut, budidaya perikanan dapat berkembang pesat sehingga semakin menurunkan nilai perikanan tangkap. Baik, dapat dilihat pada slide ini, di mana saya menampilkan gambar produksi global dari 10 besar spesies laut yang dibudidayakan aquaculture yang hitam, dan perikanan yang abu-abu, ikan laut Gilthead GS, Sebass Eropa atau ES, Amberjack Jepang JA, Seabass Jepang JS, Subnose pompano SP, kroaker kuning besar LYC, turbot T, drum merah RD, silver sebrim SS, dan cobia C. Produksi perikanan JA, SP, dan RD masing-masing adalah 0,79 dan 204 ton. Lihat pada diagram batang tersebut. Pembahasan tentang domestikasi air laut kini disimpulkan bahwa dibandingkan dengan domestikasi hewan darat, domestikasi hewan air, dan khususnya spesies ikan laut merupakan fenomena terkini. Budidaya ikan baru dimulai beberapa dekade yang lalu, dan saat ini hanya sedikit spesies yang dapat dibudidayakan. Sebaliknya, untuk banyak spesies, pertanian hanya dilakukan beberapa tahun sebelum dihentikan. Pertumbuhan masa depan
dan keberlanjutan budidaya laut sebagian akan bergantung pada kemampuan kita untuk menjinakkannya, yaitu dengan cara mengontrol siklus hidup di penangkaran dari spesies yang saat ini dibudidayakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.